Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini bertemu lagi dengan Ustazah Reda Ilestari, pementor BPI. Di sini Ustazah akan menjelaskan tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat subhanallah. Nah, perlu diketahui kalimat subhanallah merupakan salah satu kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah kalimat yang dilafalkan dalam berzikir. Contohnya adalah subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Nah, kalimat-kalimat yang Ustazah sebutkan tadi merupakan kalimat-kalimat yang sering kita gunakan ketika kita berzikir kepada Allah. Nah, zikir adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Ra'd 28, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Subhanallah dalam bahasa Arab diartikan sebagai Maha Suci Allah. Sedangkan secara harfiah, Subhanallah berarti Tuhan tidak tercampuri atau Tuhan tidak tercampuri dari segala kebatilan. Nah, kata subhanallah ini sendiri berasal dari kata saf, tidak tercampuri atau tasbih. Lanjut, penggunaan kalimat subhanallah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama, ketika mengalami atau mendengar sesuatu yang mengguncang hati, atau yang mengherankan, atau melihat hal yang luar biasa. Contohnya, misalnya ketika mendengar kabar bencana. Nah, kabar bencana itu sangat banyak ya Ananda. Seperti contohnya adalah ketika terjadinya banjir. Nah, ketika terjadinya banjir, kita mengucapkan subhanallah. Karena kata subhanallah itu tadi artinya adalah Maha Suci Allah. Nah, selain banjir, sangat banyak hal yang seharusnya kita ucapkan subhanallah. Terkadang kita ucapkan astagfirullah ya Ananda. Antara subhanallah dan astagfirullah itu sangat berbeda. Nah, selain contoh banjir, ada juga ketika gunung meletus, kita harus mengucapkan subhanallah, Maha Suci Allah. Nah, itu salah satu bencana-bencana yang harusnya kita ucapkan dengan mengucapkan subhanallah. Atau ketika terjadinya angin badai atau puting beliung, kita harus mengucapkan subhanallah. Nah, jadi Ananda, ketika kalian mengalami atau mendengar sesuatu yang mengguncang hati, yang membuat diri kalian heran atas kekuasaan Allah yang begitu besar, nah kalian harusnya mengucapkan subhanallah. Nah, selain itu, kata subhanallah juga digunakan ketika meluruskan sesuatu yang tidak tepat. Nah, Rasulullah SAW pernah menjenguk seseorang laki-laki muslim yang sedang sakit. Nah, Rasulullah bertanya kepadanya, apakah kamu pernah berdoa ataupun memohon sesuatu kepada Allah? Sahabat tersebut menjawab, ya, saya pernah berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, apa yang engkau siksakan kepadaku di akhirat kelak, maka segerakanlah siksa tersebut di dunia ini. Maka ketika Rasulullah mendengar pengakuan lelaki tersebut, Rasulullah pun langsung berkata, subhanallah, mengapa kamu berdoa seperti itu? Tentu kamu tidak akan tahan. Mengapa kamu tidak berdoa, ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik Ananda, sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat dimengerti dan diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Ingat, pengucapan subhanallah
diucapkan ketika melihat sesuatu bencana atau meluruskan sesuatu yang tidak tepat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.